Ada tempat yang tidak pernah kami pilih untuk datang. Namun entah bagaimana, menjadi tempat yang paling sulit kami tinggalkan. Kami tiba dengan langkah yang ragu, membawa nama-nama yang belum saling mengenal, dan harapan yang belum tahu akan berlabuh di mana. Kami mengira perjalanan ini hanya akan mengubah beberapa minggu dalam hidup kami. Nyatanya, yang berubah adalah kami. Belum ini. 1, 2, 3. Di sini, kami belajar bahwa rumah tidak selalu lahir dari tempat tinggal. Kadang, rumah lahir dari sapaan yang mulai terdengar akrab, dari tawa anak-anak yang memanggil kakak, dari secangkir teh yang disuguhkan tanpa diminta, dan dari orang-orang yang menerima kami seolah kami memang sudah lama menjadi bagian dari mereka. Lalu tibalah hari ketika kami harus pulang. Dan anehnya, yang terasa berat bukan koper yang kami bawa, melainkan hati yang perlahan sadar ada sebagian dirinya yang memilih tinggal. Besok, jalan-jalan ini akan tetap ramai. Anak-anak itu akan kembali bermain. Desa ini akan tetap hidup seperti biasanya. Hanya kami yang akan merindukannya dengan cara yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh kata-kata. Karena ternyata ada tempat yang tidak pernah benar-benar kita tinggalkan. Ia akan terus hidup, diam-diam, di dalam diri kita. Kalau sebelum kenal sama anak-anak, ya masih gimana ya Ibu, lihat satu persatu anak-anak kan, ya saya kenal satu dulu, terus habis gitu gimana ya, terus akhirnya satu persatu Ibu kenal. Ya terus dari hari pertama, kedua, akhirnya sudah Ibu anggap seperti anak Ibu sendiri. Habis gitu, kini selama 40 hari sudah seperti keluarga. Jadi mereka sudah tak anggap anak sendiri, keluarga sendiri. Apa yang Ibu punya, kalau ada makanan apa, ya udah dimakan bersama. Satu persatu Ibu mulai tahu sifat mereka, yang gini, yang gini. Ada yang apa? Susah kalau dibangunin apa, kalau mandi kadang ada yang nggak mandi. Pokoknya banyaklah cerita buat selama 40 hari anak-anak KKN di sini. Suka dukanya juga banyak. Kalau sukanya Ibu kan di rumah Ibu tidak merasa sendiri, banyak teman, banyak mereka pada curhat. Kalau susahnya kalau sudah ditinggal terasa sepi rumahnya Ibu. Lah kalau kesehariannya ya apa ya, bercerita, tanya-tanya rumahnya di mana. Kadang ya ada yang bantu Ibu, ada yang ya wis, pokoknya banyak sekali sampai nggak bisa diceritakan satu persatu wis, saking banyaknya anak-anak. Ya alhamdulillah ya, kalau menurut saya sih anak-anak kalau dapat tugas sih ya langsung sih, nggak tanpa harus kalau memang sudah tugasnya ya udah semua berangkat tanpa harus gimana, tanggung jawab. Mereka sudah punya tanggung jawab sendiri kok. Ya pesan-pesannya ya itu, kalau kuliah yang rajin, jangan sampai
membuat kecewa orang tua. Soalnya kan mereka enggak ibarat kerja apa buat anak-anaknya toh, jangan sampai mengecewakan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Haryanto, Kepala Dusun Kerajaan Kidul. Kebetulan rumah saya ditempati untuk KKN dari UM yang cowok. Saya ceritakan untuk anak KKN dari UM yang cowok tentang kerandoman mereka. Lucu-lucu anaknya. Mereka sudah saya anggap seperti adik, seperti anak, dan kelucuan mereka itu random banget. Ada yang rajin mandi, ada yang jarang mandi, ada yang sing tiap hari mek tidur, ada yang aktif banget, mau ini mau itu, dan pokoknya banyak lah cerita dari mereka. Tapi pada intinya saya di sini sebagai orang tua dan sekaligus kakak dari mereka. Saya hanya berpesan pada adik-adik semua, jangan kecewakan orang tua kalian. Aku tahu latar belakang dari masing-masing jenengan semua tentang latar belakang orang tua. Sedikit banyak saya sudah tanya. Sing jelas jangan kecewakan mereka. Belajar dengan baik tentang apa yang akan terjadi di depan. Setidaknya kita mulai dari sini. Apapun nanti hasilnya di depan, yang penting untuk hari ini sampai ke depannya jangan sampai kecewakan orang tua kalian. Nanti pada akhirnya kamu juga akan menjadi orang tua gitu. Dan pesan saya, dimanapun sampean berada, tetap jadilah anak yang baik. Jangan, sekali lagi jangan kecewakan orang tua kalian. Hanya itu pesan saya. Bila nanti ini kakaknya juga udah berakhir, setidaknya mungkin pas lewat, monggo mampir, hubungi, Pak saya mau mampir, monggo, pintu saya terbuka untuk sampean semua. Sekiranya cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin harapannya dengan adanya KKN dari UM ini nanti apa yang sudah dengan berbaur dengan masyarakat, harapannya nanti masyarakat itu bisa mendapatkan ilmu ya, mendapatkan ilmu yang mana mungkin dengan dari universitas itu bisa merubah pola pikir masyarakat di Desa Ngedangan. Nah itu harapannya seperti itu, jadi memberikan masukan dan apapun yang terjadi di bawah, misalkan ada sesuatu hal yang ini bisa diangkat, nah itu nanti harapannya dari desa untuk untuk KKN ini bisa membawa manfaat untuk warga saya, mungkin terkait di bidang-bidang yang mungkin jenengan bawa. Dan untuk adik-adik KKN, mudah-mudahan dengan KKN di Desa Ngedangan ini nanti yang jelaskan jenengan berbaur dengan masyarakat, jenengan akan mendapatkan gimana sih caranya hidup bermasyarakat itu seperti apa, dan yang jelas suatu saat adik-adik ini kan juga akan menjadi bagian dari kelompok masyarakat kan. Nah di situ jenengan akan mengenal rasa kebersamaan, gotong royong, dan itu tetap akan
akan jenengan temui nanti dimanapun Anda berada. Badai buan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di sampingku, kau aman ada bersamaku. Selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu, ku di liang yang satu, ku di